Suharso, SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al-Madaniyah, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, batch 1, kategori 2, LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Islam Al-Madaniyah. Praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi pokok ketika kehidupan telah berhenti, submateri hari akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahmad Badali, Hadir. Syahid Al-Mujib, Hadir. Ahmad Zaini, Hadir. Ainun Mahya, Hadirah. Fatimah Azhara, Hadirah. Gusti Asila, Hadirah. Ayla Ramadina, Inzo Zula, Hadir. Hingga, Hadir. Nesya, Bintang, Hadir. Fadila, Hadir. Fakli, Hadir. Rashid Ridho, Hadir. Wafa Al-Bukhari, Hadir. Zain Muzaki, Hadir. Zikri Hafizi, Hadir. Muslimah, Hadirah. Nafisa Azhara, Hadirah. Nia Aziza, Sania Maulida. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan. Apa itu hari akhir? Hari kiamat. Hari kiamat. Hari berakhirnya kehidupan. Hari berakhirnya kehidupan. Ada lagi? Tepuk tangan. Yang kedua, sebutkan salah satu tanda-tanda kiamat besar. Kailan, munculnya Dajjal. Matahari terbit dari barat. Ya, tepuk tangan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah apa? Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami makna iman kepada hari akhir dengan benar. Pengertian hari akhir.
Kiamat atau hari akhir dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi. Berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk yang lolos dari kiamat. Semuanya akan meninggal atau mati. Nah, kita sebagai umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Nah, bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, selama hidup akan mendapat kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Nah, itu apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun apabila kita tidak beriman, kita berbuat dosa, kita akan masuk ke dalam neraka. Paham semuanya? Nah, jenis-jenis kiamat. Jenis kiamat ini ada dua. Yang pertama kiamat sugra, yang kedua kiamat kubra. Subra, ada yang tahu subra? Apa? Ada lagi yang tahu lagi? Kubra? Kiamat besar. Ya, tepuk tangan buat Mujaki. Kiamat sugra. Kiamat sugra atau disebut dengan kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Contohnya apa? Kematian seseorang yang disebabkan oleh karena penyakit atau bencana seperti banjir, tsunami, longsor, kebakaran dan kecelakaan. Itu adalah contoh-contoh kiamat atau kiamat kecil. Ada yang ditanyakan tentang kiamat sugra? Ada. Semuanya sudah paham? Selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang merupakan hari kehancuran bagi seluruh makhluk di alam semesta tanpa tersisa. Jadi semuanya akan hancur. Tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama tadi apa? Munculnya berbagai fitnah. Nah, dari mana-mana muncul fitnah. Yang kedua, bermunculan banyak nabi palsu. Di sini adakah nabi palsu? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau ada, itu dipertanyakan. Salah satu tanda-tanda kiamat besar. Banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya, sering melawan orang tua. Nah, itu tidak boleh karena salah satu tanda kiamat besar. Matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat adalah salah satu tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal atau bahaya yang tidak ada tandingannya. Nah, jadi Dajjal itu tidak ada tandingannya. Yang bisa menandingi Dajjal siapa? Nabi Isa. Nah, turunnya Nabi Isa untuk melawan Dajjal. Turunnya Imam
keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua suku penanda akhir zaman yang merusak kehidupan di bumi. Yang terakhir, malaikat siapa yang meniup sangkakala? Malaikat siapa? Malaikat Israfil meniup sangkakala. Apakah ada pertanyaan tentang hari akhir? Silakan. Apakah setelah hari kiamat ada kehidupan di dunia? Bagus. Pertanyaan dari saudara Jipri, tepuk tangan. Apakah setelah hari kiamat masih ada kehidupan di dunia? Adakah yang bisa jawab? Tidak ada. Tidak ada. Tepuk tangan buat Ujati. Nah, jadi setelah semua kehidupan di dunia ini hancur atau hari kiamat telah datang, itu tidak ada lagi kehidupan di Dunia. dunia. Semua di akhirat. Nah, maka dari itu perbanyak amal baik atau amal soleh yang nanti akan membawa kita ke dalam surga. Semoga kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Setelah ini Bapak akan membuat jadi beberapa kelompok. Berhitung dari 1 sampai 5 dari Zikri. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 2, 1. Nah, yang kelompok 1 jadi 1, yang nomor 2 jadi kelompok 2, yang 3 jadi kelompok 3, yang 4 jadi kelompok 4, yang 5 jadi kelompok 5. Paham semuanya? Sudah berkelompok semuanya? Sudah. Nah, tugasnya ini. Nah, masing-masing kelompok akan membuat peta konsep terkait materi tadi hari akhir. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Ada. Ya, kerjakan tiap kelompok. Ada buku paketnya? Ada.
dibuat. Paham semuanya? Kelompok 1 silakan maju. Kelompok lain menyimak. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan tanyakan kepada kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Rezeki, Zikri, Wafa, Khotimah, Muslimah. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis kiamat. Kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang terjadi pada bumi ini. Kiamat kubra adalah kiamat besar yang merupakan hari kehancuran. Tanda-tanda kiamat besar: turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat. Adakah yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Apa kita? Tanda kiamat sugra. Tanda-tanda kiamat kubra. Apa kelompok 1? Silakan tanggapi. Gimana? Nyari kita dulu lagi. Terjadinya Kecelakaan. Gimana? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2. Silakan. Perwakilan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 adalah Bedale, Lingga, Zaini, Rafli. Pengertian hari akhir. Mereka adalah hari yang berakhirnya kehidupan di dunia. Semua makhluk di dunia akan binasa. Kiamat ada dua, kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar dan atau dasar. Tanda-tanda kiamat kecil adalah bencana alam, banjir, longsor, kecelakaan, dan kebakaran. Tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, ditiupkan sangkala oleh Nabi Israfil, munculnya berbagai fitnah, matahari timbul di sebelah barat. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Apa? Kiamat sugra. Apa kiamat sugra apa? Kiamat sugra apa artinya? Kiamat sugra adalah kiamat kecil. Kiamat kecil. Ya. Ada lagi? Silahkan kembali ke tempat. Kelompok 3. Membacanya nyaring-nyaring. Kelompok 3. Kaila, Mesia, Fadila, Bintang. Pengertian hari akhir. Kiamat atau hari akhir dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi. Di bumi ini berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, manusia dan makhluk lainnya. Kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran dan kecelakaan. Kiamat kubra adalah kiamat besar yang merupakan hari kehancuran bagi seluruh makhluk di alam semesta tanpa tersisa. Tanda-tanda kiamat besar. Banyak anaknya yang tidak menghormati orang tuanya. Muncul Dajjal, muncul Nabi Isa. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Silahkan kembali ke tempat. Kelompok 4. Silakan. Nama kelompok 4. Mahya, Majusa, Mujib, Ridho.
dan hari akhir. Kiamat atau hari akhir dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan. Hari akhir adalah hari kiamat. Jenis-jenis kiamat. Kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, contohnya seperti banjir, tsunami, tanah longsor, dan kebakaran. Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang merupakan hari kehancuran bagi seluruh makhluk hidup. Tanda-tanda hari kiamat besar: 1. Munculnya Dajjal. 2. Matahari terbit dari barat. 3. Turunnya Nabi Isa. 4. Turunnya Imam Mahdi. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar. Mana? Ya, silakan kembali ke tempat. Kelompok terakhir. Kelompok 5. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa saja jenis-jenis kiamat? Kiamat kubro dan kiamat kubro. Ya. Apa saja contoh-contoh kiamat kubro? Ya, gimana? Paham. Ada lagi? Tidak ada. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa tadi? Kita belajar tentang hari akhir. Hari akhir tadi apa? Hari kiamat. Hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi. Hari kiamat ada dua. Ada kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro apa? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Kiamat kubro? Kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil: kecelakaan, kebakaran, banjir, tsunami, dan longsor. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat besar apa? Datangnya Dajjal, matahari terbit dari barat, munculnya Imam Mahdi, munculnya Nabi Isa. Apa lagi? Ya, munculnya Dajjal sudah tadi. Apa lagi? Ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ditiupnya sangkakala. Ya, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Terjadi banyak fitnah di
di mana-mana di muka bumi. Adakah yang mau ditanyakan tentang hari akhir tadi? Tidak ada. Tidak ada. Tugas, ada soal. Belakang, belakang. Sebelah kiri. Kiri. Kiri belakang. Ini dulu. Nah, sebelum mengerjakan tulis nama dan kelas. Tanggalnya jangan lupa. Silakan kerjakan masing-masing. Semuanya? Kalau sudah, temannya yang paling belakang mengambil lembar jawaban kertas temannya yang di depan, bawa ke depan, serahkan ke Bapak. Dari yang paling belakang. Bapak. Ya. Ada yang belum? Sudah semuanya? Pelajaran kita hari ini telah berakhir. Pelajaran minggu depan adalah apa? Ada yang tahu? Nah, kita akan belajar tentang zakat. Selanjutnya kita berdoa. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berbuat baik kepada sesama manusia, baik anak kecil maupun orang dewasa, apalagi orang tua. Kita harus selalu berbuat baik. Salah hilafnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.